Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan di Facebook. Yes! Hore! Senang sekali saya, happy sekali, syukur banget. Karena ternyata tadi subuh, sebelum mulai live ini, Pester coba kembali mencoba WhatsApp yang nomor 1010. Hore! Puji Tuhan bisa terverifikasi dan masuk kembali. Dengan ini Pester umumkan ya, saya lihat tadi datanya 0, mungkin dihapus semuanya. Jadi saya senang sekali, saya mau coba dulu trial hari ini. Kayaknya yang 1010 pihak WA bisa membuka blokirnya, dan tadi saya sudah coba masuk di handphone yang berbeda, bisa. Puji Tuhan, harap semuanya lancar, bisa, karena biar bagaimana nomor saya yang 1010 itu nomor yang sudah saya pakai belasan puluhan tahun, tidak pernah ganti-ganti, dan ini terblokir ada sekian bulan ya. Dan tiba-tiba pagi ini bisa, cuman saya belum tahu, tapi saya infokan saja kegembiraan saya, si hamba Tuhan yang menyampaikan apa adanya, sharing apa yang saya saksikan, apa yang saya alami. Jadi yes, senang sekali yang 1010 tadi bisa terverifikasi, bisa masuk lagi ya. Kalau nanti bisa jalan, saya pikir gimana caranya, karena satu handphone kan nggak bisa untuk 2 WA. Yang 2525 udah jalan juga, yang 1010 apakah nanti aktif. Nanti saya berikutnya, tapi yang pasti hore, nomor 1010 saya sudah bisa terverifikasi kembali. Oh, glory, 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 glory to God. Was langsung masuk. Saya melihat langsung banyak masuk chat di nomor 1010. Iya, saya mengkonfirmasi, saya senang melayani. Kemarin banyak berkata, kami ucapin selamat Natal, tahun baru, nggak dibalas, nggak ada. Iya, karena saya mau balas gimana, kasihan. Nomorku itu terblokir, dan baru subuh tadi saya cek bisa masuk. Puji Tuhan, saya harap kedepannya bisa lancar, dan saya juga dapat hikmat bagaimana membaginya antara nomor 2525 dan 1010. Tapi overall senang, hore.
terima kasih Tuhan Yesus. Ih, nomor itu lama sekali. Orang bilang nomor 25 cantik, Pastor. Iya, bukan masalah cantiknya. 10-10 itu sudah puluhan tahun saya pakai dan ada ratusan jutaan jiwa teman-teman member, kenalan ataupun tamu-tamu yang mau dilayani ataupun orang-orang yang mau bersaksi. Saya senang sekali itu. Saya ngomong gini langsung banjir masuk chat di WA 10-10. Saya mungkin hari ini belum bisa membalas dulu semuanya. Saya masih bagaimana cara untuk ganti handphone karena saya cek tadi dari handphone yang lain, handphone sementara. Tapi overall senang saya. Tuhan Yesus baik. Dia jadikan semuanya sungguh amat baik. Itu tadi sedikit cerita dan luapan perasaan ungkapan syukur saya secara spontan saya share karena baru saja kejadiannya sekian menit sebelum saya live ini. Jadi saya senang sekali. 10-10 sudah aktif lagi. Tuhan Yesus tolong saya. Wah, bahkan aduh jangan ada telepon masuk. Ya, jangan telepon masuk karena nomor WA itu ada di live YouTube ini. Kalau telepon nanti YouTube-nya terberhenti, jangan ya. Iya. Yang 25 tetap ada. Iya. Makanya saya cuma info ini. IG nggak bisa. Oh ya, sorry. Saking senangnya IG belum saya nyalakan. Iya. Please, nah jangan telepon dulu. Waduh, saya lagi live ini di sini. Oh, gimana caranya ini ya? Saya sampaikan ini langsung banyak telepon masuk di chat WA 10-10 padahal saya pakai ini di yang aktif YouTube sekarang ini. Puji Tuhan. Ya itulah, saya terima kasih langsung banyak yang merespon. Chat aja, tes aja, jangan telepon lagi live ini. Nah iya, puji Tuhan. Marilah bersama-sama kita mulai. Halo kepada Daniel, Shalom, Makassar, sehat-sehat kina. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami datang menyembahmu Tuhan. Engkau jadikan hidup kami, Engkau ciptakan kami, Engkau bentuk kami semua sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Tuhan siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus, jadikan hidup kita berharga. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bisa berkata semua baik.
dari semula telah Tuhan tetapkan hidupmu dalam tangannya, dalam rencana Tuhan Yesus. Makasih. Rencana indah telah Tuhan siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup ini, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Glory to God, thank you Lord Jesus. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih. Sungguh Engkau jadikan kami semua berharga Tuhan di mata-Mu. Engkau mengangkat kami Tuhan dari lubang dosa dan jurang maut. Engkau kasih kami Tuhan, merancang hidup yang baru. Yesus jadikan hidup kita berarti. Puji Tuhan. Senang sekali bisa terjun di dalam pelayanan sebagai full time. Ini adalah anugerah yang terindah dalam hidup saya, yaitu bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Setiap pagi bisa bersama-sama live streaming. Ada puluhan ribu orang-orang yang setia menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih syukur kepada Tuhan.
indahnya anugerah Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena ketampananku, ku dipilih, ku diurapinya, bukan karena kekayaan, bukan karena baik orangku, bukan karena ada kelebihanku, bukan. Aku mau dipanggil, aku dipakai, diurapi oleh Tuhan, diutus untuk Anda. Bila aku dapat, itu karunia-Nya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita diangkat menjadi anak-Nya. Yeay! Hore! Syukur, terima kasih. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik orangku, bukan karena ada kelebihanku, bukan. Kalau Tuhan mau pakai Anda dan saya, itu karena kasih-Nya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau mampu, itu semua daripadanya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita diangkat menjadi ahli warisnya. Yeay! Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita
jadi anaknya. Bila kita jadi miliknya. Yeay. Bila kita semua nanti jadi ahli waris sorga. Anugerahnya itu istilahnya dibilang only by grace, ya. Semua karena anugerah. Ku ada hari ini, nomorku yang diblokir permanen beberapa bulan lalu, tiba-tiba subuh ini dibuka. Itu juga anugerah Tuhan. Saudara hari ini bisa menemukan live ini, anugerah Tuhan. Saudara, saya doakan kemarin sembuh, anugerah Tuhan. Gratis. Saudara-saudara terima Yesus dan diselamatkan, itu anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur buat anugerahnya. Kita semuanya ini ada di dalam kasih karunia. Berbahagialah bumi, karena kasih karunia Tuhan sampai hari ini di akhir zaman masih ada, masih terjadi. Rendahkan hati, datang sama Yesus, anugerah dicurahkan bagi setiap mereka. Ku ada sebab anugerahnya, ku ada karena kasih-Nya. Oh Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kasih karunia-Mu. Puji Tuhan. Langsung rame nih nomor 10-10. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Yeay. Oh terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau menyembah-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh lagi Tuhan. Ajarlah kami Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu setiap hari. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami ada karena anugerah Tuhan. Anda ada hari ini napas ya, karena kasih Tuhan. Yes, oh Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Yes, aku janji aku mau memuji Tuhan Yesus selama-lamanya. Ayo sama-sama kita berkomitmen, belajar setia, mau memuji Tuhan Yesus sampai selama-lamanya di dalam segala keterbatasan kita. Karena
Terima kasih saya dapat singa dari Bapak Tommy Kengso. Terima kasih, kagetnya. Singa itu gift yang paling mahal ya di TikTok. Saya dikasih, terima kasih. Aduh, puji Tuhan sekali bisa tambah-tambah berkat untuk nanti ke Samarinda. Yes. Halo, glory to God dan semua pemirsa Wonder Woman dan semuanya. Makasih. Oma Yani, Oma Leong sehat selalu dan semuanya, Elsie dan semuanya, Ibu Lilian, Ibu Lili, Pak Melki dan Dada semuanya. Oke, sekarang kita tadi saya terima kasih ya, banyak sekali yang memberkati Pastor Andi ya, dapat berkat. Puji Tuhan. Iya, rambut baru. Persiapan besok kita mau melayani orang di Stadium Sempajah di Samarinda. Jadi penampilan baru supaya aslinya sama yang dipoto yang terpajang itu bisa. Kemarin saya dikirim ini foto terpajang di mana-mana supaya dibilang sama, nanti bilang lain fotonya, lain fotonya, lain orangnya. Iya, jadi kemarin saya dikirimkan ini warga Samarinda, mereka sangat surprise sekali karena info kedatangan Pastor Andi di kota Samarinda itu sudah ramai sekali karena ini terpasang baliho-baliho dan katanya 1-2 hari ini mereka akan juga pasangkan di titik-titik jalan besar Videotron karena begitu banyak masyarakat yang merindukan ya, memberkati dan menunggu kehadirannya hamba Tuhan Pastor Andi di kota Samarinda ini. Jadi makanya kasih di sama. Nanti datang nanti foto sama orangnya sama. Jangan sampai nanti datang nanti tahu fotonya beda. Fotonya keren, orangnya beda. Ya. Itulah tadi pertanyaannya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak saudara-saudara dengar firman Tuhan. Ya. Dengar firman Tuhan, firman yang mengubah hati kita, firman yang membawa setiap kita kembali mendekat kepada Tuhan. Yang sudah dekat tetap melekat, ya. Dan yang jauh mari merapat, karena Tuhan itu selalu mau untuk dekat-dekat dengan kita. Puji Tuhan. Iya. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terberkatilah setiap Bapak Ibu yang mendengarkan Bible firman Tuhan hari ini. Amin. Saya akan membukakan Bapak Ibu membacakan 3 ayat ya. Yang pertama terambil dari Yeremia 17 ayat yang kelima. Iya. Nomor 10-10 tadi subuh terbuka. Ini keajaiban. Senang satu sisi berarti saya sekarang handle 2 HP karena 2525 juga udah banyak masuk form doa. 10-10 saya ngomong ini udah ratusan antri. Ya, bagaimana caranya? Jadi saya suka satu aja gitu, tapi sekarang jadi 2. Apa nanti dikembalikan ke 10-10 saja?
Nanti ada kemungkinannya yang 25 di close, karena kan biar bagaimana saya menghargai yang lebih lama gitu ya. 25 kan meskipun nomor cantik tapi enggak. Ya rencananya gitu ya, tetap 10-10 aja. Beralih lagi nanti ya. Oke, sekarang baca firman Tuhan dulu. Saya akan baca 3 ayat. Yang pertama, Yeremia 17 ayat yang kelima. Ada tertulis firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu bantu untuk komen di media sosial Anda ayat-ayat firman yang saya bacakan, ayat suci Alkitab, untuk saudara sharingkan, bagikan, posting ulang. Terima kasih. Baik, ada tertulis Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada. Saya tidak membahas hari ini tentang diberkati atau dikutuk orang yang andalkan manusia, namun sebaliknya diberkatilah orang yang andalkan Tuhan. Ya, itu bagian yang lain. Tapi saya mau saudara hari ini supaya setiap hati yang jauh, Tuhan memanggil kita semua untuk kembali. Jangan hanya mulut, badan di gereja, tapi hati menjauh. Jangan hanya mulut ngomong firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Firman ini mau fokus mengajak setiap pendengar balik sama Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau hatimu menjauh. Ayo sekarang periksa hati kita masing-masing. Apakah kita masih cinta Tuhan? Apakah kita masih berdoa? Ya, apakah waktu ada pergumulan, ada tantangan, kita utamakan Tuhan lewat doa ataukah kekuatan sendiri? Ya, itu juga ciri-ciri orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, berikutnya saya akan ajak lihat perjanjian baru. Yang kedua, dari Matius 15 ayat yang ke-8. Ya. Matius 15 ayat yang ke-8. Puji Tuhan, saya bacakan firman Tuhan. Ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayo, penekanan yang sama Tuhan bicara kepada orang-orang Yahudi. Kamu ibadah di sinagoga, kamu rajin memelihara Sabat dan hukum Musa, tetapi itu hanya di bibirmu saja atau hafalanmu, sementara hatimu sebetulnya jauh dari Sang Pencipta. Jauh itu berarti tidak ada hubungan kasih, hanya sekedar formalitas. Dan Tuhan tidak mau ibadah-ibadah seperti ini. Ibadah seperti ini ada, tapi Tuhan tidak berkati. Tuhan tidak hadir karena Tuhan tidak suka. Tuhan tidak dipermuliakan. Tuhan itu mencari hati. Tuhan tidak mencari tokoh-tokoh agama. Tuhan juga tidak membawa agama yang baru. Waktu di dalam zaman kegelapan sekitar 4 abad dari kitab Maleakhi masuk dalam Injil Matius perjanjian baru, itu ada 400 tahun masa gelap. Gelap artinya Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak berbicara. Pertanyaannya adalah, apakah waktu Tuhan diam agama tidak ada? Agama ada, bahkan sangat rapi, sangat tertata.
Jadi Tuhan jelas datang tidak membawa agama. Agama itu adalah kalau di False 2a dan gamma. Artinya tidak kacau. Jadi orang-orang yang beragama supaya dia hidupnya menjadi baik. Yesus datang tidak membawa agama yang baru. Yesus datang membawa hubungan kasih antara Tuhan dengan manusia yang sudah sebelumnya itu diporak-porandakan hubungannya oleh karena dosa. Yesus datang membawa pemulihan. Yesus datang sebagai jembatan supaya manusia dengan Sang Pencipta Bapa di surga itu berdamai. Maka setiap ibadah-ibadah yang Tuhan cari adalah hati, bukan aksesoris, bukan juga sebuah euforia, bukan sekedar pesta atau celebration, tapi hati. Maka Tuhan selalu melihat hati. Aku lebih suka ketaatan hatimu daripada persembahanmu. Percuma kamu ibadah, tapi hatimu itu menjauh daripadaku. Agamamu mengajarkan ibadah, tapi aku mau engkau datang kepadaku dengan segenap hati. Sekarang kita maju yang ketiga, ya, di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-6. Mari, ini sama juga perkataan Tuhan tegur orang yang ibadah, mulutnya aja yang bilang I love you, I love you, I love you, tapi hatinya belum sungguh-sungguh mau percaya, mau datang sama Tuhan, mau dipimpin olehnya, mau berdoa. Kalau mau jujur, begitu banyak orang Kristen hari ini, tetapi tidak semua orang Kristen berdoa. Dan kita mau jujur juga sebagai hamba Tuhan. Begitu banyak hamba Tuhan. Dalam satu sinode gereja saja, ada saya dengar kemarin sampai 4.000 hamba Tuhannya. Jadi hamba Tuhan tuh banyak hari-hari ini. Banyak yang terpanggil hari-hari ini. Tapi kita mau belajar yang terpanggil supaya kita juga tetap setia. Ketik rame-rame setia. Baik. Saya baca sekarang Markus 7 ayat yang ke-6, ada tertulis. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Hai orang-orang munafik. Nah loh, di sini Tuhan bicara keras. Orang-orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, mengaku Kristen tapi hatinya belum dalam Kristus, dikatakan munafik. Ya, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, bangsa Yahudi. Kalau sekarang kita ini katakanlah di Indonesia ada beberapa titik kantong-kantong Kristen, Katolik seperti Kupang. Ya, itu kantong banyak sekali orang-orang Katolik. Tanah Toraja mayoritas orang-orang Kristen. Lalu kota Manado juga mayoritas penduduknya beragama Kristen. Mana lagi Anda tahu kira-kira? Nah, ini menjadi satu juga pengingat bagi kita. Kota-kota di mana yang mayoritas masyarakatnya orang percaya, mari jangan sampai Tuhan bilang, Tuhan tegur keras, munafik. Maksudnya apa? Kamu sudah dari dulu Kristen, agama Katolik atau pengikut Yesus, tapi engkau tidak sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus dari dalam hatimu. Termasuk ada yang ketik tanah Papua juga pastor, tanah Injil, amin, betul. Nah, ini peringatan buat
kota-kota di Indonesia. Saya orang Indonesia, saya bicara untuk negeriku, di mana kota-kota beberapa yang memang kantong-kantong orang percaya, orang Kristen, ya. Kalau misalnya kita bicara Aceh, itu kan mayoritas sosok kita dari Muslim, ya. Tapi orang-orang yang saya tadi sebut, kota-kota Manado, tadi Kupang, ya, lalu Papua, lalu Tanah Toraja, ada juga ketik Ambon juga, ya. Nah, ini peringatan, jangan sampai kita mayoritas di satu kota tetapi kita tidak sungguh-sungguh. Luar biasa loh, ya, luar biasa. Bali juga pastor, puji Tuhan, ya. Ayo, ini peringatan, jangan sampai kita sejak Kristen dari kecil, lalu mama papa Kristen, kekristenan begitu indah di kota kita, begitu indah toleransinya, begitu indah ibadahnya, begitu indah persekutuannya, tapi kita ini tidak sungguh-sungguh, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Tuhan tidak mencari aksesoris. Tuhan itu mencari hati. Bapak Ibu yang terkasih, iman yang sejati itu akan terlihat dari perbuatan. Waktu kita mau merendahkan diri, waktu kita mau peduli dengan sesama yang membutuhkan, waktu kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ibadah yang sejati seharusnya mengubah setiap orang yang ibadah kepada Tuhan, dan perubahan itu akan menjadi terlihat menjadi iman yang sejati, ya. Karena banyak orang hari ini sibuk beragama tetapi belum tentu dia punya belas kasih. Yesus ketika melihat banyak orang sakit, ya, maka Yesus itu tergeraklah oleh belas kasih. Mungkin selama ini kita tahu banyak orang atau diri kita sudah daripada kita ngomong yang lain, diri kita rajin ibadah, tapi kita periksa apakah hati kita selama ini melekat sama Tuhan ataukah belum, ya. Ada kisah yang lain, saudara-saudara bisa nanti baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Itu kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Mungkin dia tidak terlalu nampak agamanya. Bahkan orang-orang beragama menjauhi dia karena tidak cocok, mengkafir-kafirkan dia. Tetapi ternyata justru Tuhan puji orang Samaria yang baik hati ini, ya, di mana kita sering tahu ada orang yang rajin ke gereja, hafal ayat-ayat suci firman Tuhan, aktif pelayanan, ya. Dia kalau doanya tersusun dengan rapi, dari luar tampaknya semuanya baik banget, full rohani, tapi di dalamnya sebetulnya hatinya kering. Kering dari apa? Kering dari doa, kering dari firman, kering dari penyembahan, dan akibat keringnya itu maka dia juga keluarnya kering dari rasa belas kasih, tenggang rasa kepada sesama. Nah, di dalam kisah tadi itu Bapak Ibu bisa melihat Tuhan Yesus memberikan satu kisah cerita tentang orang-orang yang mana ketika melihat ada orang susah. Di sana dikatakan ada imam yang lewat.
Imam Lewi. Dia melihat ada yang terluka. Mereka tahu apa yang benar, tapi mereka memilih untuk berjalan dan meninggalkan. Cuek, ya. Bukan karena mereka tidak mengerti kehendak Tuhan, melainkan imam-imam tadi tinggi hati. Agamanya tidak diamalkan. Luar biasa sekali. Mari saya bicara kepada tubuh Kristus. Saudara mungkin Katolik, Kristen, Advent, ya, gereja konvensional, mainstream, Protestan, Pentakosta, karismatik. Ibadah mungkin liturgi, cara, warna beda-beda. Tapi mari setelah kita ibadah di gereja masing-masing, habis itu sama-sama kita di dalam dunia menjadi berkat, mengamalkan firman-firman yang diajarkan di gereja masing-masing. Ini Imam Lewi udah tahu ada orang susah, ada orang luka, dia tidak tolong. Kenapa? Dia tidak bisa merendahkan hatinya. Dia merasa terlalu tinggi pangkatnya, ya. Hari ini pun zaman terus berjalan, tetapi tidak banyak yang berubah. Kita hidup di zaman yang berlimpah informasi rohani. Kita berlimpah firman yang tinggal engkau scroll, engkau searching, engkau dapat, ya. Tetapi bukannya kita memiliki empati yang lebih tinggi, justru kita lebih cepat menilai orang, menghakimi daripada menjadi pelaku firman. Bahkan orang-orang yang susah kita bahkan ejek, bukannya kita tolong, tapi malah kita lambat menolongnya. Hari ini banyak orang-orang percaya, mudah-mudahan di antara kita tidak ada, yang begitu cepat mengutip ayat firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Bukannya untuk memeluk yang terluka, dan sikap-sikap ini membuat tanpa sadar iman kita hanya sekedar komersial, iman kita hanya kita jadikan eksklusif, bukan untuk bisa diamalkan atau dirasakan oleh orang lain. Engkau sebagai tokoh agama, sebagai hamba Tuhan, bukan berarti engkau posisikan dirimu lebih tinggi. Semakin tinggi seseorang menjabat sebuah pelayanan, seharusnya dia semakin merendahkan hatinya supaya bisa menghadirkan pribadi Yesus kepada semua orang. Lalu Yesus menghadirkan di dalam kisah tadi Lukas pasal 10 25 sampai 37, ada seorang Samaria, orang yang salah menurut standarnya agama, orang yang dicap berdosa oleh sistem budaya waktu itu. Orang Samaria ini tidak punya liturgi. Dia juga bukan siapa-siapa, tanpa jabatan, tidak terdengar reputasi, tidak viral, tetapi dia hanya membawa apa adanya, hati. Hati yang mau peduli, hati yang mau merendah, hati yang mau berhenti ketika orang sedang terburu-buru. Orang yang punya hati mau mendekat ketika yang lain menjaga jarak. Hati yang mau menunduk ketika yang lain meninggikan diri. Yaitu perempuan Samaria ini digambarkan sebagai orang yang punya belas kasihan. Belas kasihan bukan keluar karena dia seorang agama, apapun dengan jabatan tinggi setinggi-tingginya. Belas kasihan itu ada
ketika Yesus hidup dalam hati orang tersebut. Belas kasihan akan memandang sesamanya karena kasih, bukan karena uang. Makanya jadi orang jangan mata duitan. Orang kaya dijilat terus, orang miskin direndahkan. Tidak boleh begitu. Termasuk dalam pelayanan. Kita harus menghormati semua orang nilai yang sama. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, jangan bedakan siapa yang layak dilayani, siapa yang tidak layak kita layani. Kita dikasih sama Tuhan Yesus bukan karena kita hebat, kaya, atau pintar, tapi karena Dia adalah kasih. Dia mencintai manusia, bahkan Dia rela mati untuk menebus kita semuanya. Marilah menjadi orang Kristen yang menghargai sesama, bukan bicara soal pangkat jabatan. Saya kan WL, saya khusus nyanyi, saya kan pendeta khusus di mimbar saja. Orang di jalanan, orang sakit, Pastor Andi aja, kan dikenal pastor jalanan. Nggak gitu konsepnya, keles. Kita sama-sama melayani. Andi Simon tidak bisa menangkan sisi dunia. Mari semua tubuh Kristus dengan tangan bersatu hati untuk kita menyatakan kasih Tuhan di bangsa-bangsa, di jalan-jalan, keluarga, tetangga, kerabat kita. Marilah setiap yang jauh mendekat kepada Tuhan. Yang sudah dekat, mari melayani. Karena kita harus tahu bahwa setiap orang akan hidup dengan caranya sendiri, tapi dengan hatinya kembali kepada Tuhan, maka dia bisa untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Banyak orang merasa bisa hidup tanpa Tuhan, tapi hidup di luar Tuhan akan kering. Tapi hidup dalam Tuhan dengan hati Tuhan, justru mereka akan memantulkan cahaya Tuhan, ya. Dan iman mereka menjadi iman yang bisa dirasakan. Mari hari ini saya mengajak setiap hati, rendahkan dirimu. Kalau ada orang susah, tolonglah. Kalau ada orang di pinggir jalan susah, amalkan imanmu. Kristen dikenal dengan kasih. Dan hari ini Tuhan Yesus tidak bertanya seberapa rohani Anda sih. Dia hanya mau rindu setiap anak-anaknya merendahkan hatinya, bawa hatinya kepada Tuhan Yesus, dan jangan sampai kita ini mati rasa hati kita. Kiranya setiap hati yang jauh mendekat, yang mendekat tetaplah berbuah dan amalkanlah imanmu, itu kasihilah orang-orang di sekitarmu. Daripada kau hakimi, dengan kita menghakimi orang, itu jembatan diputus. Tapi dengan engkau mengasihi, engkau punya kesempatan untuk cerita tentang Yesus kepada dia. Mari kita berdoa. Nina basyakaba rekai nakai nakarabashi. Oh rohobasyada. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu, kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap mereka yang sudah dengar firman, diberkatilah hati mereka, diberkatilah setiap pendengar mereka, diberkatilah tekad, jiwa, dan tujuan mereka, supaya firman ini mereka hidupin, amalkan, dan lakukan dengan setia. Roh Kudus yang manis, Parakletos yang menolong kami, bimbinglah setiap kami, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tamu-tamu yang mendengarkan firman ini, supaya kami setiap hati datang kepada Yesus. Yang menjauh dengar, Tuhan itu dekat hanya sejauh doa. Waktu engkau berdoa, Tuhan aku balik, Tuhan aku pulang, Tuhan aku datang, maka di waktu detik yang sama engkau akan kembali kepadanya, dan dia sebagai seorang penjunang
Dia akan bentuk engkau menjadi ciptaan yang baru. Terpujilah Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, saya berdoa lewat engkau datang kepada Tuhan Yesus, dia sanggup untuk memperbaiki jantungmu, prostatmu, paru-parumu, tubuhmu dibersihkan dengan darahnya, sehingga negatif kanker, negatif tumor, negatif HIV, negatif AIDS, tubuhmu sehat sempurna dalam nama Yesus. Karena Yesus pencipta, bahkan dia punya stok banyak organ-organ tubuh di sorga. Yesus Maha Kuasa, Yesus pengampun dosa, Yesus pelepasmu. Datang sama Yesus, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan keras hatimu, karena hanya Yesus jawaban hidupmu hari ini dan untuk jaminan hidup kita yang akan datang bersama anak istri keluarga dan orang-orang kita kasihi. Dalam nama Yesus Kristus doa ini dimateraikan bagi setiap pemirsa dan percaya. Terima, katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Mari kita masuk ya dalam sesi berkat air minum dan minyak. Silakan angkat air minum Anda sebelum minum obat kalau engkau akan minum obat pagi. Dan kalau ada minyak urut atau apapun minyak yang ada sebagai media mau diberkati, angkat sekarang. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Terpujilah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Saya berdoa setiap pribadi saat ini diberkati dengan urapan kesembuhan. Air dan minyak di tangan mereka, saya berdoa diberkati dalam nama Yesus. Amin. Air dan minyak tangan Anda sudah diberkati dalam nama Yesus. Airnya minum dan sakit apapun mengalir kesembuhan ilahi. Minyaknya dioleskan seraya berkata dalam nama Yesus, dan kalau di antara mereka sakit, sakitnya disembuhkan. Amin. Seperti air masuk, rasanya kayak air. Oh memang air kok. Tapi bedanya ini air doa mengandung kesembuhan. Yeay! Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian orang-orang terberkati. Dan sebentar setelah sesi doa berkat, saya akan sampaikan beberapa kesaksian-kesaksian yang nyata, yang terbaru. Jadi pesaksi langsung bagaimana pelayanan ini menjadi berkat kesembuhan gratis cuma-cuma bagi mereka yang ikut live streaming ini. Puji Tuhan, kita masuk sesi doa berkat. Saya undang pemirsa angkat dua tangan. Puji Tuhan. Diberkatilah kedua tanganmu, diberkatilah seluruh hidupmu, dan diberkatilah keluarga rumah tanggamu, yaitu diberkati sehat, berkecukupan, dan juga pekerjaanmu, pelayananmu, studi anak-anakmu, perjalananmu diberkati sama Tuhan Yesus panjang hari ini. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus, aminkan. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya.
Sola Fide, sapa-sapanya besok lagi ya. Perutku agak kebelet ini, mau ke belakang dulu. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Dan janji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah, dadah, dadah. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Makasih Pak Ronald Dor. Kiss bye. Buat semuanya. Dor. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah.
menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular
jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.